Halo Sobat Bisyut, apa kabar semuanya? Kita ketemu lagi di sini di Bisyut, Bisnis Jadi Berkat. Kali ini bersama saya Rolando Sambuaga. Dan tentunya sekarang kita akan ngebahas satu tema yang mungkin lebih dalam dari yang sebelum-sebelumnya, yaitu terkait dengan networking dalam bisnis. Yang pasti saat ini sudah ada orang yang tepat untuk ngobrolin hal ini. Mentor kita hari ini adalah Brother Erianto Cheng. Apa kabar? Selalu luar biasa. Selalu luar biasa, luar biasa. Sangat luar biasa. Harus semangat. Yes. Udah kangen nih, udah lama gak ketemu ya? Iya, udah 3 tahunan kayaknya. Jadi sekarang terakhir episode yang lalu. Oh iya. Kalau yang lalu tampilan kayak pebisnis, kalau sekarang tampilan kayak anggota DPR nih. Beda ya? Calon ya. Calon. Siap. Tampilan menteri ya. Tampilan menteri. Siap. Brother Erianto. Jadi hari ini kita ngebahas terkait dengan networking dalam bisnis. Yes. Dan tentunya sudah ada teman-teman juga di sini yang bakalan menerima ilmu dengan baik di sini. Siap jadi pebisnis, siap jadi berkat. Siap. Ada siapa aja? Kenalin. Perkenalkan, saya Jeremia dari Presiden University. Oke, selanjutnya. Ya, perkenalkan saya Ardo dari Hortinesia. Anda? Perkenalkan saya Rachel dari Presiden University. Wah, ini makin ganteng, makin cantik. Iya, pemuda-pemudi harapan bangsa ke depannya, ya kan? Amin. Wah. Kalau gitu langsung saja kita akan saksikan seperti apa profil dari mentor kita hari ini. Kita akan bahas terkait dengan networking dalam bisnis. Ini dia profil dari Brother Erianto Cheng. Mengandalkan Tuhan adalah prinsip hidup yang selalu saya pegang. Saya, Erianto Cheng, CEO dan co-founder Gamma Persada Group. Saya percaya bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan segala sesuatu jadi mungkin. Gamma Persada Group adalah perusahaan yang fokus pada penciptaan dan juga distribusi teknologi informasi yang berkualitas tinggi khususnya di bidang pendidikan. Kami sudah berdiri sejak 2008 sebagai agen tunggal, pabrikan maupun distributor khusus untuk teknologi informasi di bidang pendidikan yang berkualitas tinggi untuk memajukan pendidikan Indonesia. Kami memulai usaha dengan modal utama kerja keras dan komitmen penuh, sehingga kami menjadi andalan yang dapat dipercaya oleh para customer kami. Mengedepankan kepentingan, kepuasan dan hubungan yang sangat baik dengan para pelanggan kami. Terus kami lakukan untuk mengembangkan bisnis ini. Moto perusahaan kami adalah melayani pendidikan Indonesia melalui teknologi informasi komunikasi yang berkualitas tinggi. Bagi Tuhan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ora et labora. Let us do our best for the glory of God. God bless you all. Amen. Ya, Sobat Bisyu, tadi kita sudah saksikan profil dari mentor kita hari ini, yaitu Brother Erianto Cheng. Dan sekarang saatnya kita ngobrol langsung. Brother, nah kalau tadi kan kita lihat videonya, nah sekarang saya mau tanya terkait dengan bisnisnya, nah, untuk usahanya. Ini kan sekarang sudah on top gitu ya, kita sudah lihat ini sudah sangat lagi diberkati. OTW on top bro. OTW on top, wah, ini sangat rendah hati nih teman-teman, luar biasa. Nah, mungkin bisa ceritain ketika momen yang paling di level terendah, di momen terendah dalam berbisnisnya Bro Erianto. Seperti apa waktu itu? Ada beberapa kali sih, tapi mungkin yang paling itu tahun 2008. Apa yang terjadi apa saat itu? Ketika itu saya punya utang yang gede sekali bro. Oke. Jadi karena saya tahu kenapa saya punya utang gede, saya punya masalah yang begitu berat. Karena waktu itu saya terlalu pengen cepat kaya. Oh, emang salah pengen cepat kaya? Nggak salah juga sih. Lebih benar-benar fokusnya ke diri sendiri. Oh, itu kayaknya yang bikin saya nggak kaya nih sekarang nih. Karena fokus ke diri kan ya. Oke, iya. Saya pikir saya udah nggak butuh orang. Saya cuma butuh diri saya cuma butuh kepintaran saya. Saya mampu segala-galanya. Saat itulah 2008 di pertengahan itu saya masalahnya berat banget bro. Oke. Jadi, tapi puji Tuhan bro. Tahun 2008 ketika saya lagi terpuruk, lagi di masa yang paling sulit, masih ada teman saya ingat sama saya. Diajak saya masuk satu komunitas, satu pergaulan lah, yang sangat baik, sangat benar. Ya saya diajak masuk ke FGB MFI. FGB MFI. Ya, saya masuk ke sana, saya lihat bahwa wah,
Di situ saya lihat, wah ternyata saya baru tahu bahwa ternyata saya butuh teman. Dulu saya salah gaul, bro. Kata Alkitab benar bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Iya. Tapi saya percaya juga bahwa pergaulan yang baik merusak kebiasaan kita yang buruk. Wow, luar biasa. Nah, tapi akhirnya sekarang kan dari situ berapa 15 tahun lalu ya, Pak? Berapa? 2008 tahun. Melayani di sana juga. Yes. Nah, di sana itu lebih fokus kemana, bro? Jadi saya waktu itu masuk umur 28 tahun, masih muda lah ya. Jadi saya pikir bahwa ternyata anak muda itu butuh dua hal sebenarnya paling penting. Apa tuh? Dia butuh Tuhan. Yes. Yang kedua dia butuh komunitas. Ya kalau bonusnya dia butuh pasangan, itu juga nggak kalah penting. Tapi dua hal ini yang cycle ini penting sekali karena dia akan menentukan arah dia ke depannya kemana. Jadi sejak itu saya pikir ya beban saya ini atau panggilan saya ini buat anak-anak muda. Nah iring sejalan bahwa pemimpin kita di FGBMFI, National Presiden kita, National Executive Vice President kita, semua leaders kita juga punya visi, punya misi buat generasi muda. Jadi kita bangun namanya Young Movement. FGB MFI Young Movement. Fokus kita adalah generasi millennials, generasi Z. Nah, dua generasi ini penting sekali buat kita. Nah, jadi saya melihat bahwa dua generasi ini yang umurnya kurang lebih 20 tahun sampai 40 tahun ini akan menjadi penentu bangsa kita. Yes. Kalau kita ada data, 53% dua generasi yang ada di Indonesia. Kalau bro tahu tahun depan pemilu, datanya udah keluar dari KPU. 52% anak-anak muda di bawah 40 tahun yang akan menentukan arah politik bangsa kita. Jadi kita dapat bonus demografi sih. Jadi nah seiring juga 2028 2030 puncak bonus demografi, bro. Jadi FGMFI terpanggil benar-benar, bro. Bahwa kita ini mesti memperlengkapi anak-anak muda karena buat kita semua tahu bahwa bonus demografi ini sesuatu yang bisa sangat baik, bisa juga nggak baik. Dua mata uang, bro. Ya, jadi kalau sampai anak muda yang nggak siap begitu nanti pas masuk bonus demografi, bukan jadi yang baik, tapi jadi yang nggak baik buat kita, bro. Kenapa? Karena di saat itu begitu banyak anak muda, tapi kalau nggak siap, semua jadi sia-sia. Jadi hancur. Jadi malah jadi pengangguran, jadi beban buat bangsa, bukan jadi aset buat bangsa. Jadi sejak itu FGBMFI tahun 2018, bro, kita mulai bikin namanya FGBMFI Young Movement Conference. Iya, jadi itu fokus itu yearly. Setiap tahun kita bikin. 2018 kita mulai, 2019, 2020, 21 kan COVID, 2000. Nah, 2 tahun kita bikin online, 2022 kemarin kita bikin lagi. 27, 28 Oktober. Tahun ini, bro, kabar baik lagi. Kita akan bikin lagi di Jakarta. 28 Oktober. Khususnya buat Sumpah Pemuda. Wow. Keren, Indonesia ini keren loh. Keren. Tahun 2028 kalau data BPS puncak bonus demografi itu persis 100 tahun Sumpah Pemuda, bro. Saya yakin bahwa nggak ada yang kebetulan. Semua pasti ada rencana-rencana Tuhan. Nah, jadi tahun ini kita akan bikin juga di Jakarta di Balai Sarbini. Nah, kita kepengen supaya anak muda bisa kumpul. Nah, ada 7 gitu pilar yang akan kita bangun di situ, atau 7 gunung. 7 pillars. Iya, 7 mountains ini atau 7 pillars ini akan menjadi pondasi supaya anak muda bisa masuk ke sana dan jadi berkat buat Indonesia. Bisnis, politik, entertainment, and so on. Yes. Gitu. Wow, keren banget. Nah, itu dia nih. Ini tapi kurang pas gitu ya. Kalau kita nggak dengerin nanti pemaparan materi dari brother mentor kita hari ini, Brother Erianto Chang. Tapi sesaat lagi. Tetaplah bersama kita di BizYouth, Bisnis Jadi Berkat. Gama Persada Group, perusahaan distribusi teknologi informasi yang terintegrasi di bidang pendidikan. Berdiri sejak 15 Februari 2008, Gama Persada Group menyediakan produk yang inovatif, kreatif, berkualitas tinggi, dan mudah digunakan. Seperti produk software SmartBee, software Edu CBT, Pineri eFlip, Pineri Interactive Board, laptop, proyektor, dan masih banyak lagi. Gama Persada Group berkontribusi aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan teknologi informasi di seluruh Indonesia. Gama Persada Group, we provide the best solution for you. Ya, kembali lagi di BizYouth, Bisnis Jadi Berkat. Dan tentunya sekarang saatnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh brother mentor kita hari ini, ada Brother Erianto Chang. Silakan, Brother Erianto. Thank you, brother. Oke, teman-teman semua dan juga pastinya buat Bro Ando, hari ini kita mau diskusi satu tema yang saya pikir sangat penting buat kita.
namanya networking. Networking di dalam bisnis. Nah, saya memulai dari sebuah survei yang dilakukan namanya Kaufman Foundation. Dia mensurvei 549 pengusaha atau CEO. Pertanyaan adalah apa menurut kalian apa sih rahasia menjadi sukses? Kemudian Kaufman merilis 5 jawaban paling atas. Pengen tahu nggak? Apa aja tuh? Nah, yang pertama, dari 549 pengusaha atau founder bisnis itu atau CEO, 93% berkata bahwa kalau mau sukses, yang pertama adalah butuh namanya pengalaman. Pengalaman. Kalau mau sukses butuh pengalaman. Pengalaman itu nggak bisa digantikan oleh apapun, bro. Yes. Pengalaman itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita shortcut. Jadi nggak ada instan dalam hidup ini. Yang kedua, ini yang menarik, bro. 73% dari 549 pengusaha itu bilang kalau mau sukses, itu butuh namanya networking. Kita harus bangun pertemanan kita. Kita harus bangun pergaulan kita. Nah, jadi yang ketiga, sekali lagi sama lagi nih. 73% bilang gini, kalau kita mau sukses, kita butuh keberuntungan. Namanya LUCK, luck. Nah, buat saya nih, bro. Ya teman-teman ya, luck itu apa sih kalau buat saya? Luck itu artinya live under Christ Kingdom. Jadi kalau kita mau bukan hoki nih hoki ya bukan kita butuh hidup dalam di bawah kerajaan Tuhan, di bawah prinsip kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Nah, dari 11% bilang kalau mau sukses kita butuh modal. Ya, terus 4% kalau bilang kalau kita mau sukses kita butuh kerja keras. Yes. Nah, teman-teman saya pikir bahwa hari ini saya nggak agak fokus ke pengalaman. Saya mau fokus satu tema yang saya pikir penting buat kita. Kalau kita mau sukses, 73% setuju bahwa kita butuh namanya networking. Kita butuh bangun komunitas kita. Kita butuh bangun relasi kita. Kita butuh bangun pertemanan kita. Nah, ada 3 hal yang saya pikir saya mau jelasin buat kita semua. Kenapa kita mesti bangun network kita sejak kita muda. Nah, yang pertama, Dennis Waitley, seorang pengusaha dari Amerika ngomong gini, if you are not networking, you are not working. Jadi kalau kita nggak networking ini kita nggak kerja. Hati-hati loh, khususnya buat kita-kita yang udah masuk dunia bisnis. Ya kan, yang belum sih ya oke lah ya. Tapi kita mesti tahu bahwa kadang-kadang kita kelihatannya sibuk banget. Ya, tapi kita nggak produktif. Kesibukan sama produktivitas 2 hal yang berbeda. Setuju nggak? Ya. Ya kita mesti orang yang produktif belum tentu sibuk, tapi orang sibuk belum tentu produktif, bro. Saya juga waktu saya dengar itu, wah saya tertegur sekali, bro. Teman-teman bahwa, wah karena saya sibuk banget dari pagi sampai malam, bahkan sampai tengah malam, tapi saya nggak dapat apa-apa, ngasilin apa-apa. Nah, Dennis Waitley ingatin kita, kalau if you are not networking, you are not working. Ya, jadi saya mau ajak kita jangan cuma jadi orang yang busy man atau busy woman. Kita mesti benar-benar businessman atau business woman. Nah, tugas orang businessman atau business woman adalah kita mesti bangun jaringan networking kita, pertemanan kita, pergaulan kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang gak kalah penting, seorang pengusaha wanita namanya Porter Gale. Dia ngomong gini, your network is your net worth. Jadi, jadi jaringan teman-teman kita itu kekayaan bersih kita, bro. Sekali lagi, pergaulan kita ini, network kita ini adalah kekayaan, aset kita, kekayaan bersih kita. Kebayang gak sih bahwa kekayaan bersih kita itu adalah jaringan pergaulan kita, jaringan network kita. Jadi saya melihat bahwa ini penting buat kita. Jadi kita bisa tahu bahwa kita kaya apa enggak sih. Karena kita pasti butuh, kita pasti sangat butuh. Kita butuh jaringan-jaringan kita untuk nanti membawa kita naik ke atas. Kalau kita lagi punya masalah, kita juga butuh pergaulan kita, network kita untuk mencapai, untuk bantuin shop kita punya masalah. Nah, yang ketiga ini nggak kalah penting. Ya, kenapa nggak kalah penting? Karena justru ini yang menjadi basic daripada hari yang kita mau bahas. Kenapa kita mesti bangun network? Karena Alkitab bilang gini, tadi saya udah sebutin juga bahwa pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Dan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saya yakin bahwa kita mesti tahu bahwa hidup kita baik atau buruk sangat ditentukan oleh pergaulan kita, oleh cycle ring satu kita lah, oleh network yang kita punya. Nah, jadi Alkitab juga pernah ngomong di Amsal, pernah dengar nggak bahwa siapa yang bergaul dengan orang bijak akan jadi bijak. Siapa yang bergaul sama orang ganteng ya jadi ganteng.
Ya, bergaul sama tukang ikan ya pasti bau ikan. Ya kan? Jadi ini penting sekali buat kita. Seorang pengusaha juga motivator namanya Dan Pena ngomong gini. Show me your friend and I will show you your future. Jadi kalau kita pengen tahu nih masa depan kita seperti apa, coba lihat setiap hari nih 7 teman kita yang paling sering kita kumpul bareng, ngopi bareng, main game bareng, ya kan? Ngobrol bareng. Siapa itu? Nanti masa depan kita 7-10 tahun ke depan nggak akan jauh-jauh dari mereka. Jadi hati-hati. Kenapa kita di FGB kita merangkul banyak anak muda masuk supaya mereka punya cycle yang tepat, yang benar. Bergaul sama orang yang sudah tahu partnya kemana. Itu mempercepat inklusi kesuksesan kita. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bangun nih network kita? Bagaimana kita bangun jaringan pergaulan kita? Ya, bagaimana caranya? Saya mau dengan cepat saya sebut dengan TGI atau TGI. Yang pertama adalah take action. Jadi kalau kita mau bangun network kita nggak boleh diam aja. Orang diam ya nggak dapat apa-apa, bro. Jadi saya ingat Pablo Picasso ngomong gini bahwa action is the foundational key to all success. Jadi dibilang bahwa aksi itulah kunci dasar untuk kita sukses. Nah, Mahatma Gandhi ngomong gini, tahu lah Mahatma Gandhi ya. Dia bilang bahwa masa depan kita tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Jadi kalau kita mau ubah nasib kita mesti mulai hari ini. Kita mesti take action mulai hari ini. Masa depan kita tidak tergantung dari masa lalu kita. Masa depan kita tergantung apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kita putuskan hari ini. Nah, saya ini kagum banget sama satu petualang, penjelajah namanya Christopher Columbus. Kita semua tahu lah, penemu benua Amerika. Dia ngomong gini, kamu tidak akan pernah bisa menyeberangi lautan kalau kamu tidak mau berpisah dengan daratan. Kadang kita terlalu nyaman, saya udah nyaman sama cycle saya nih, ring saya nih. Yang kedua adalah tadi T ya bro ya, take action ya. Nah, G itu apa sih? Give contribution. Jadi kalau kita pengen jadi seorang yang bisa bangun network dengan baik, bisa bangun jaringan dengan baik, relasi dengan baik, ya kita dimanapun kita berada, kita mesti kasih kontribusi. Ya kan? Jadi kita sebagai anak muda khususnya, apalagi kita sebagai anak Tuhan, fokus kita bukan nggak pernah give gitu ya. Pernah take and give. Tapi waktu saya masuk di FGBMF, saya diajarin bahwa give and take. Di luar sana kita diajarin apa? Take and give. Ya, tapi di dalam kebenaran Tuhan, kita give. Satu hari kita pasti akan take, Tuhan pasti akan kasih kita. Jadi ilmu yang kita mesti punya kalau kita mau jadi membangun network yang baik adalah mindset kita adalah kita give, kita memberi kontribusi dimanapun kita berada. Ya kan, kita semua sepakat kalau siapa yang banyak beri berkat, diberi kelimpahan. Itu udah prinsip yang pasti paling benar. Kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini juga sama. Dia kasih hidup dia buat semua kita. Nah, teman-teman, apa sih yang bisa kita beri? Apa sih yang kontribusi? Apa sih yang bisa kita kasih buat lingkungan kita? Mungkin buat kota kita, bro. Akan apalagi buat bangsa kita. Nah, saya mau kasih dengan cepat apa sih yang bisa kita kasih? Yang pertama kebaikan, bro. Kebaikan. Ya, ajak orang untuk kenal Tuhan itu kebaikan yang sangat baik. Saya senang banget teman saya masih ingat saya untuk ajak saya ke FGBMFI, ke chapter. Dia nggak pernah bosan-bosan ajak saya. Itu kebaikan yang tak terbalas buat saya, bro. Jadi saya ajak teman untuk masuk dalam komunitas yang benar itu juga kebaikan. Yang kedua tenaga. Ya kan kita masih muda. Mungkin kalau kita lihat orang kita bisa bantu tenaga kita. Yang ketiga adalah waktu kita. Hari-hari ini saya banyak kasih waktu buat anak-anak muda. Ya kan saya ajak mereka makan, ngobrol. Karena pastinya kalau kita pengen bangun anak muda, kita mesti kasih waktu buat mereka, kasih perhatian buat mereka. Nah, keempat kita bisa bagi apa lagi, bro? Itu pastinya uang kita. Ya kan? Ya uang itu bukan berapa gede lah, tapi saya percaya bahwa semuanya pasti butuh uang. Ya kan, memang uang itu bukan segalanya, tapi semua pasti butuh uang. Hari ini kita makan pakai uang, bro. Nah, minum pakai uang. Tadi kita dikasih makan siang, bro. Pakai uang karena terakhir doa kita. Jadi saya yakin bahwa itu yang kita bisa kasih. Ya kan, doa kita juga gak kalah penting buat kita. Jadi yang terakhir, TGI adalah importance means important. Saya mau ngomong gini, ini penting bahwa kita harus tahu bahwa kita ini orang penting. Kalau kita mau jadi pembangun network yang baik, kita harus tahu bahwa kita ini buatannya Tuhan. Kita ini anak
Tuhan. Yes. Kita ini penting. Kalau kita merasa kita ini biasa-biasa aja, saya ini bukan VIP, saya ini bukan VIP. Saya mah anak kampung, saya juga anak kampung. Orang tua saya mah biasa-biasa. Semua merasa bahwa kita ini jangan minder. Ya kan? Alkitab bilang bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kita ini berharga, mulia di mata Tuhan. Nah, saya ingat betul satu hari, ya kan, saya mau ketemu satu pengusaha gede di Marketing Club di WTC. Tahu ya? Pengusaha gede ini, saya waktu itu masih naik motor. Saya mau ketemu dia. Jujur saya juga ketakutan. Saya mau ketemu dia, saya mau ngobrol, mau diskusi. Saya takut sekali. Nah, waktu saya takut itu, saya ingat, oh iya, ini orang terkenal sekali. Pengusaha hebat, pengusaha IT yang sangat dominan. Saya ini masih naik motor, bro. Saya nggak tahu Marketing Club itu di lantai berapa, seperti apa. Kalau sekarang saya udah biasa lah ya. Nah, tapi waktu itu saya masuk ke dalam motor, saya bilang gini, Erianto, Tuhan yang ganti saya, kamu ini anak Tuhan. Saya bilang gitu, saya bilang, Erianto, kamu ini anak raja, kamu orang penting. Orang yang mau ketemu orang penting, kamu juga orang penting. Orang penting mau ketemu orang penting. That's important. Ya kan, saya mau bilang sama semua, baik yang di sini maupun yang nonton, bahwa kita semua orang penting. Yes. Ya kan, karena kita adalah anak-anak raja. Orang penting mau ke orang penting, sama kita penting. Akhirnya saya bisa ketemu sama pengusaha ini, kita bisa diskusi dengan baik. Nah teman-teman, ayo jangan merasa minder. Meskipun kita masih muda, meskipun mungkin kita bukan belum apa-apa, tapi percaya satu hari kalian akan jadi siapa-siapa. Jadi orang-orang yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Nah, saya mau tutup teman-teman bahwa ayo mulai hari ini semakin muda kita, jadilah seorang pembangun jaringan networking yang baik. Karena kita tahu bahwa itu akan membuat kita menuju tujuan yang Tuhan desain buat kita. Ya, thank you semuanya. Thank you teman-teman. Yes. Thank you brother buat hari ini. Siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you tuh, Brother Erianto Chang. Thank you. Tepuk tangan buat Brother Erianto Chang. Teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu tetap bersama kita di sini. Bisyut, bisnis jadi berkat. Ya Sobat Bisyut, sekarang kita sudah masuk di segmen yang paling dinanti-nantikan. Kita akan tanya jawab antara mentor dan juga para peserta di sini. Kayaknya langsung dari Jerry duluan. Gimana kita memfilter orang yang pas untuk kita jadikan gitu. Ring satu kita itu yang tadi. Ring gitu. satu karena sama kan yang bukan ya. Gak semua orang harus kita terima gitu. Yes. Karena pasti ada orang juga yang punya tujuan yang gak baik gitu. Kita cari untung gitu. Cari untung. Jangan cara merugikan kita. Yes. Iya. Ada dua hal yang berbeda sih, pergaulan sama pertemanan. Jadi kalau berteman mesti sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bergaul ya mesti hati-hati. Pilih-pilih ya. Mesti pilih-pilih. Pasti balik-balik indikatornya adalah Alkitab. Nah saya mau sebut bahwa kalau kita mau cek pergaulan kita, yang kita mesti lihat adalah, pertama adalah semua ring kita ini membangun kita apa enggak. Yang kedua adalah, Alkitab juga bilang apakah itu berguna apa enggak. Bermanfaat nggak buat kita dan buat mereka. Ya kan? Yang ketiga adalah pergaulan ini memuliakan Tuhan apa enggak. Nah 3 indikatornya jadi pertanyaan buat kita. Nah sama sih sebenarnya kalau kita cari pacar pun sama aja. Sama seperti itu. Bahwa apakah pacar kita bikin kita makin cinta sama Tuhan. Makin cinta sama apa yang kita lakukan. Makin cinta sama keluarga kita. Indikator itu membuat kita tahu, oh ini pasangan saya atau bukan. Itu bro. Aman. Udah aman, makasih. Oke, jangan sampai salah pilih bro. Siap. Brother Ardo. Oke. Pak Erianto, saya mau bertanya terkait sarana networking. Menurut Pak Erianto, sarana networking yang bisa kita manfaatkan dan maksimalkan itu di mana saja, Pak? Yang pasti saya mau bilang bahwa networking yang paling penting itu adalah networking yang bisa, tadi balik lagi sih yang pasti bisa bangun kita. Nah, FGB yang move on ya udah pasti. Yang kedua ya gereja kita. Di gereja juga kan ada komsel juga kan, itu penting. Jadi nggak cuma sekedar kita di sana, kita cuma datang, duduk, dengar, diam pula, kayak ikut nyanyi, duit, dan pulang gitu kan. Jadi ya kita mesti benar-benar juga aktif lah. Jadi kata aktif itu juga penting. Jadi nggak cuma sekedar datang, tapi juga aktif dan juga proaktif. Nah jadi saya bilang bahwa ya mulai dulu dengan sesuatu yang sangat-sangat benar, yang rohani, dan nggak cuma di situ. Nah ini kan udah ring satu kita. Dan kita juga masih masuk ke namanya networking yang kedua, yang gak kalah penting juga. Ya saya sendiri pun saya masuk ke HIPMI, masuk ke Kadin. Tapi yang ring satu ini kita kuatin dulu. Udah kuat, nah kita boleh masuk ke yang lain-lain. Gitu. Siapa? Ya, Oke, Pak. Yang benar-benar membangun begitu. Luar biasa. Kalau kita nggak kuat dulu, bahaya bro.
Nah, fondasi nggak kuat, yes. Apalagi di luar sana terkam singa kita. Iya. Lepas deh. Itu. Ngaco ntar. Aman. Lalu ada lagi? Aman. Itu Nah, cukup? itu Oke, siap. Kalau gitu, Rachel langsung silakan. Ya. Jadi aku mau nanya, bagaimana jika kita sedang membangun bisnis itu, membangun relasi seperti itu, kita nggak selamanya bakalan menemukan relasi yang baik. Ada yang toksik tapi menguntungkan kita. Nah, pada saat dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu, apakah lebih baik kita cut off relasi yang toksik tersebut meskipun menguntungkan, atau kita tetap keep silent dan menikmati keuntungannya? Ini Itu. sih susah banget. Itu, mantap tuh. Ini kayak gimana host, gimana? Gimana host? Ini gue belajar dari mentor gue. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kita punya prinsip itu kalau di sini kan tuh ada logo ikan tuh. Ikan, jadi kekristenan dilambangkan dengan, nah itu dia. Ikan yang hidup, dia akan lawan arus. Kalau ikan mati, dia akan terbawa arus. Jadi punyalah prinsip untuk bawa dampak yang positif gitu. Tapi jangan sok-sokan. Ujung-ujungnya ntar kita tarik. Kita yang ketarik. Ya kan? Nah, itu sebagian diajarkan mentor saya. Nah, ini mentor saya ini akan punya jawaban yang lebih bagus. Silakan, Pak Mentor. Kita balik lagi ke prinsip ikan lagi nih. Ini ikan hari ini kita cari ikan nih. Ikan ini keren loh, ya kan? Ikan ini tinggal di tempat yang asin, tapi nggak asin loh. Ya kan? Kecuali yang udah mati kita asinin, bener nggak? Nah, iya. Dia sebenarnya adalah dimanapun kita berada, yang penting kita mesti punya kehidupan dulu. Jadi selama kita punya kehidupan, nggak ada yang bisa asinin kita, bro. Pertanyaan adalah, Rachel punya kehidupan nggak? Punya Tuhan nggak? Punya kebenaran nggak? Ketika kita punya itu, kita tahu gak ada satupun yang bisa asinin kita. Gitu. Nah, soal toksik itu kan sebenarnya ini adalah pilihan sebenarnya. Yes. Gitu. Toksik itu semua dunia ini apapun udah toksik. Tapi kita mesti tahu kita ini mesti berdiri di atas prinsip integritas kebenaran itu, Rachel. Gitu. Jadi intinya adalah tadi balik lagi adalah jangan kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mesti mempengaruhi. Karena kita punya ring satu yang kuat yang udah kita punya, sehingga waktu kita keluar sana pengaruh kita lebih kuat daripada mereka. Itu intinya benar-benar teman-teman semua khususnya yang muda-muda ini, termasuk kita berdua lah. Iya. Yang udah mulai menua ya. Yang ring satu ini nggak terlalu muda. sekali. Ring satu ini mesti kuat banget. Yes. Ring di dalam keluarga kita, ring di dalam pertemanan, pergaulan kita nih. Kalau kita udah kuat, gak ada yang bisa mengasingkan kita. Kita jadi seperti ikan yang ke lautan ya. Hidup. Yes. Terus gak ada rasa asinnya. Wow. Paling itu aja dari saya, bro. Siap. Thank you banget. Oke, aman. Aman? Aman. Luar biasa. Jadi sebetulnya kalau kita belajar terkait dengan networking ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak hanya di sini kita mendapatkan sesuatu, tapi kita juga bisa berbagi sesuatu. Kita bisa share sesuatu. Kita bisa dibangun di sini. Kalau tadi ada kesaksian luar biasa ketika kita jatuh, ada orang-orang yang siap backup kita. Ada orang-orang yang siap rangkul kita, angkat lagi untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, yang membawa kita ke arah yang lebih baik, terutama dari segi bisnis maupun dari segi pengenalan kita terhadap Tuhan. Jadi yang paling penting di sini pilih pergaulannya kita, karena kita tahu bahwa pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan buruknya kita, ya kan? Itu dia tadi. Jadi teman-teman jangan lupa di sini tetap terus cari komunitas yang sehat agar kita selalu mendapatkan sesuatu yang baik dan kita juga bisa jadi berkat buat semua orang. Yes. Terima kasih banyak Brother Herianto dan juga teman-teman semuanya sudah bergabung di sini. Teman-teman semua. Iya, dan Sobat Bisyut semuanya, terima kasih sudah nonton dan kita saksikan di episode Bisyut selanjutnya. Saya Rolando Sambuaga pamit. Sampai jumpa. Jangan lupa jadi berkat.